Well, hello. Welcome to Your Toys. Oke, Yes. kita langsung aja, Dam. Aku tahu IP-nya apa, cuma aku belum nonton. Tuh. Ini Penyalahkan. coba aku tanya. Itu salah itu. Iya, aku tanya. Dia Itu bahaya itu. nama karakter yang kita ini bukan Akiranya kan? Bukan. Oke, ini Kaneda namanya. Kaneda aku tahu dari nama motor, soalnya Kaneda's Bike. Iya. Nah, aku mau tanya, nama filmnya Akira. Tapi main karakternya di posternya dia dan ikoniknya dia sama motornya. Kaneda tuh siapa? Protagonisnya. Tapi kalau film Akira, Akira tuh Nah, jawabannya karena harus baca bangganya atau nonton. Oke. Nonton animenya. Ini adalah salah satu anime atau manga legenda Ya. yang ibaratnya dibikin sama Katsuhiro Otomo. Dan ini adalah manga yang menginspirasi tentang dunia-dunia cyberpunk. Ya. Kalau nggak ada Akira, Battle Angel Alita, terus Ghost in the Shell, Ya. mungkin nggak ada mungkin. Inspirasinya Mungkin. Jepang Inspirasinya. masuk ke cyberpunk tuh dari situ ya Yes. pertama. Tapi yang paling ikonik kan scene yang motor slidingnya itu lah. Ya, Itu paling yang ikonik. sampai Itu dipakai- sampai di mana-mana. You on that strange vehicle. Jadi kita udah tahu apa itu si Kaneda dan motornya. Yes. Lainnya apa? Kalau yang Kaneda ini lainnya Medicom, Oke. 1/6. Nah, kalau motornya SOP. Standard of procedure. Bukan. Soul of Polymika. Kita keluarin dulu. Eits, ini dia untuk si Kanedanya. Shotaro Kaneda. 1/6 scale, Shotaro Kaneda, Medicom, Toys sama Bandai dia. Ya. Oke, ini Kanedanya 1/6 ya. Oke, motornya 1/6 mana? Nah, motornya karena udah lihat kan, ini videonya 1/6. Aku siapin cutter mana tadi cutter video. Oke, ini dia BM product juga, Soul of Popinika. Popinika, bukan Polinika, Popinika. Tapi nggak ngebantu Popinika itu apa kita masih belum tahu. Kaneda's Bike Revival version. Artinya Mungkin dulu pernah ada, kalau nggak salah dulu pernah ada dan dulu. Terus ini kayak remake lagi, maksudnya di reissue sebenarnya. Oke. Cuman bahasa biar baiknya itu Revival. version. Ini benar-benar masih belum dibuka, walaupun dus luar udah bulukan. Oke, saya butuh bantuan ini, seperti biasa. Oh, posisinya tepat sekali. Lahir anaknya. Ini dia Kaneda's Bike Revival Soul of Popinika. Di depannya ada logonya Akira gede. Ada gambar motornya kecil di pojok. Ada namanya Kaneda's Bike dan mayoritas ada garis merah di bawah. Saya tunjukkan gambar di belakang boxnya. Ada banyak detailnya. Gambar utama gede ya. Habis itu ada fitur-fiturnya juga, aksesorisnya. Ada light up fiturnya juga. Di gambar-gambar belakangnya bisa dilihat sendiri ntar. Sama kayaknya artikulasi ininya, artikulasi roda depannya digerakinnya. Tapi pasti kita bisa lihat lagi ntar kalau udah kita buka. Dan dia bilang disuruh beli Project BM. Oke, kita ke figur dulu, motor dulu. Kayaknya orangnya dulu deh, baru Orangnya dulu. motornya. Box Akiranya style sama, mayoritas Sama. mayoritas box atasnya hitam, ada logo Akiranya, ada gambar Shotaro Kanedanya. Kalau kita lihat belakangnya cuma tulisan Akira, itu ada bukan siluet ya, kayak Iya, ada cuman siluet aja, kayak opacity-nya kecil banget. kalau kita buka Hot Toys ada detailnya cuma. Dan window di box aja tulisan Akira. Jadi benar-benar style. Siapa itu Akira? Aku tahu yang meme ini yang Akira. Pala dikena. Nah, aku tahu meme itu doang. Leave me alone! Detail boxnya juga dikasih lihat, figurnya, aksesorisnya, sampai rambut aja ada 2 gaya ya. Ada 2 sculptor. Bajunya bahan. Kalau dari aku lihat ini kayak bahan itu ya, kayak fake leather gitu kan. Ya, pasti fake leather. Kalau leather beneran harganya bisa gila nih. Ya, siapa tahu. Dan gambar lagi, Project BM, Soul of Popinika, ada motornya juga. Good for the heart, bad for education. Oh, ini. Itu slogannya. Good for health, bad for education. Oke, ntar kita buka. Si Naik motor, Shotaro Kaneda tuh ini bukan spoiler. berandal. Dia berandal. Berandalan dan orangnya stubborn banget. Kita buka, ayo. Kacia itu dapat ini total ya waktu itu ya. Yes, Dua-duanya yes. pokoknya antara 12 sampai 13 juta. Itu dapat dua-duanya. Iya, maksudnya mayoritas pasti di motornya kan. Barangnya carinya susah gitu. Pas Kacia nyari aja beli susah, udah susah. Susah. Tapi kamu penasaran nggak sih Dan sama ceritanya Dan? Penasaran belum ya? Mungkin kalau diceritain, kalau nonton sinopsisnya, bukan nonton sih, baca sinopsisnya atau premisnya mungkin iya. Kalau kamu penasaran Dan, Dapat fan?
Dapat stand base. Oke, dapat stand. Flexing aja, flexing. Dari boxnya kita dapat figurnya si Kaneda ya, full dengan bahan jaketnya fake leathernya ini, dan ada kepala satu lagi yang ada rambutnya agak berantakan sama goggle tadi ya, kacamata ya. 1, 2, 3, 4. 4 pasang tangan yang dicoba, yang dipasang itu dari glove-nya. Oke. Jadi bukannya dari pergelangan, tapi benar satu full scope glove. Habis itu kita dapat satu meriam gede kayak beam rifle gitu, sama satu kayak charging pack buat beam rifle ya. Kayak tas baterai Iya, iya, gitu kan. Aku suka sih mukanya. Soalnya kan kebanyakan kalau figur yang diadaptasi dari anime itu mereka hancur pas nge-scope mukanya. Soalnya kan anime itu kan mukanya Bentuknya 2D. kan beda ya. 2D. Begitu dia bikin ke 3D itu kadang-kadang bisa hancur banget. Tapi kalau ini aku masih agak suka. Detail belakangnya benar, ternyata good for the health, Good for the health, bad for education. Itu moto gengnya atau Iya, atau kayak motonya slogan- dia doang? Slogan gengnya ya. Oke, langsung aja. Wah, akhirnya kena udara dia. Sama ini kan dipres kan. Leather palsu mulai ngelotok langsung. Ya. Oke, kita keluarin pelan-pelan. Ayo. Oke. Plastiknya dulu. Oke. Oh, dia biker atau dia biker pembalap atau emang geng biker? Geng motor. Geng motor kan ya makanya. Tapi baju pembalap. Diposein gini kan nempel tembok kalau kayaknya punya. Atau kan belakangnya motornya. Kira itu di awal scene-nya dimulai dengan yang paling ikonik. Tiba-tiba Bom. atom. Alah. Oke. Ini dia. Kita ke artikulasi dulu ya. Oke. Agak klasik kamu tapi udah pose-posein. Ya iya kan ya. Keren ya. Nah, keren soalnya. Kita mulai dari kepala kayak biasa ya. Yang aku paling ngeh itu pertama, dia kepalanya itu satu scope. Dia benar-benar satu kepala itu sama. Oke. Maksudnya nggak ada potongannya, nggak ada apa, benar-benar jadi udah kepala gini doang. Aku pikir, ini gimana kalau itu artikulasi leher cuma gini-gini doang dong. Hah? Tapi ternyata dia mayoritas artikulasinya di bawah lehernya, di leher bagian bawah. oke. Jadi potongannya tuh di sini. Nah, tuh kelihatan langsung ya, ada potongannya. Jadi kalau kalian mau ganti kepala tuh kayak copot dari situ, tapi mayoritas artikulasinya tuh di bawah lehernya. Jadi sebenarnya gampang ya. Oke buat aku. Tapi yang kedua aku kagetnya tuh dengan join kayak gini dia bisa artikulasinya masih Oh, berarti terpisah Dan. Jadi ibaratnya ini sama artikulasi lehernya itu terpisah. ini di sini tuh nggak ada artikulasi, bener ini cuma nyolok doang. Artikulasi di bawah semua. Di bawah semua kan? Makanya Iya. Itu mah nggak ngaruh, cuman dia kayak add-on yang kayak buat kepala biar lebih gampang aja nyopotnya. Tanpa harus ngeganggu ball joint. Ini pasti bawahnya ball joint nih. coba aku lihat ya. Pasti ball joint supaya dia bisa gerak-gerak kayak gitu. Iya, tapi lehernya panjang banget ya. Iya. Harusnya kan orang badannya di sini ya. Iya. Di misalnya saudara, kalau misalnya kalian lihat kan kalau bentuknya kayak gini pasti badan tuh ya di sini lah, ya kan di kerah. Ini badannya tuh di sini nih. Iya, karena dia relain buat Leher. lehernya itu. Tapi gara-gara kerahnya tinggi masih ada ilusi kayak leher apa itu langsung badan kok atau lehernya cuma sampai segini doang. Jadi masih oke lah. Dengan kita lihat ini dengan artikulasi yang ajaib ini, dia range of motion palanya itu masih banyak. Mungkin dia nggak bisa kalau ini kan kalau dia mau ngeliat ke atas tuh lehernya harus ikut juga. Itu mungkin minusnya. Tapi kalau ke bawah juga masih bisa. Masih aman kalau ke bawah. Oke, fleksibel banget. Masih aman tuh. Lehernya dagunya nentuh badan kayak masih bisa. Mungkin yang agak kelihatan aneh kalau dia ngelihat ke atas aja agak aneh. Oke. Nah, itu pun agak ya. Kalau kalian anglein badannya mungkin bisa kelihatan natural. Jadi menurut aku artikulasi kepalanya Cukup ya. unik dan bagus. Kita langsung ke tangan ya. Walaupun bajunya leather, fake leather, tapi gara-gara dibikin mungkin estetika di anime juga agak baggy ya bajunya, jadi nggak kehinder sama sekali. Dimana nggak keganggu artikulasi, lihat tangannya bisa maju segini ke depan. Kadang-kadang tuh begini aja udah nyangkut. Iya. Kayak udah mentok sampai sini. Jadi kayak harus dipanjangin dulu baru. Atau lebih parah lagi takut sobek. Penjahitnya jago bilang buat dijadiin skala kecil, gerakan-gerakan natural kayak gini misalnya. Karena ini Dam, saking mungkin ya, karena ini kan KJ juga bingung waktu itu Akira ini itu sampai dibahas masuk ke medianya media hypebeast. Ya mungkin karena keren dan ibaratnya secara Akira sendiri itu udah pop legenda culture kan, banget lah ya. pop culture banget. Mungkin karena figurnya juga mungkin keren kayak gini nih Dam. Karena setelah kamu bahas KJ baru Ini nggak banyak loh aku nemu figur 1/6 yang tangan sebelah bisa megang bahu sebelahnya lagi. KJ sih belum pernah lihat. Ya, bukan kamu. ini plus ya bajunya baggy ini menurut aku. Jadi artikulasi tangan dan ada butterfly juga nih. Posisi normal tangannya tuh begini. Ini aku pegang badannya biar jadi nggak gerak ya, bener-bener tangan doang bagiannya. Dia ada butterfly ke depan sedikit, jadi kayak bahunya gini sedikit, ke belakangnya banyak. Nah, Oke. ini bener-bener cuma di bagian bahu doang. Ya, oke.
Jadi butterfly-nya bagus banget. Untuk artikulasi jadi luas nih. Paling kalau misalnya mau kalian ikonik lagi kan tarik dikit lagi. Aku emang kagum banget ya sama artikulasi tangannya dia. Sama lehernya juga. Kita lanjut coba. Kita ke badan sekarang. Tadi kan leher udah, dia di bagian badan atas. Sekarang kita ke badan langsung. Oke. Untuk badan juga, iya torsonya kayak ada ball joint-nya. Bisa begini gitu. Pinggangnya main. Pinggang main. Enggak, ini bukan pinggang, ini benar-benar di dada. Dadanya Nah, aja, bahkan belum pinggang ya. Jadi dadanya di sini. Ke segmen 2, bagian atas sama bagian bawah. Di tengahnya tuh ada ball joint biasanya. Oke. Tapi ininya di scope di mana ball joint-nya kalau kalian gerak-gerakin masih bisa. Jadi ini aku tahan bagian bawahnya ya, benar-benar ini torso bagian atas doang. Tuh bagus. Dada bagian bawah yang ke pinggang bisa lebih sedikit lagi. Jadi range-nya agak oke lah range-nya buat aku nih menurut aku ya untuk artikulasinya. Nah, buat teman-teman nih kalau misalnya kayak gini ya, udah bahan kayak gini, bahan bajunya tepatnya ya, Yes. itu jauhkan dari sinar matahari. Ya, di antara warnanya pudar atau ngelotok leathernya. Bener. Sama jauhi tempat-tempat lembab. Yes. Kita lanjut lagi ke bagian figurnya lagi, masih bagian dada. Tadi kan kanan kiri. Sekarang kita coba kalau dia bungkuk ke bawah tuh bisa sejauh ini. Tapi ini udah pakai bantuan pinggang ini kalau ini. Kalau dia sendiri sedikit banget, kalau dia bagian apa torso doang, dikit banget. Kalau ke belakangnya, oke, kalau belakang lebih banyak. Sekarang kita lanjut ke kaki. Nah, dari tadi kan tangan kita aman, soalnya bajunya baggy banget. Kita kaki ya nih yang super ketat. Oke. Kita coba tes ya. Oke, keluar menurut aku aman segini keluar. Itu jangan dipaksain lagi. Jangan dipaksain lagi. Tambah satu lagi, segini lah. Split paling aman. Karena tuh bahannya kan ceritanya kan kulit ya. Ya, kalau ke depan itu bisa segini, cuma maksimal ketukuk banget bahannya dari aku lihat. Takutnya nanti celananya nggak awet. Jadi paling segini aman lah kalau misalnya kalian mau posain gimana. Kita lanjut ke dengkul misalnya nih sekarang. Segini aman lah buat artikulasi figur skala 1/6. Oh, sama di bagian atas pahanya ada swivel-nya. Oke. Bisa dimain-mainin gini, cuma menurut aku jangan soalnya leathernya agak tiap kali kalian goyang tuh ketekuk, lama-lama ntar rusak juga. Dan sama kalau menurut kakinya ini dibikin fleksibel nggak fleksibel kan. Jadi ini kayak misalkan di sini nih ada swivelnya. Tapi dia tuh harus kuat dan kokoh. Supaya apa? Buat pose kalau misalnya nahan motor. Nah, untuk sepatu bootnya rubber bahannya. Oh ya? Ada artikulasinya. Oh iya, betul. Cuma gara-gara dia masih bisa dibilang rubber ya, agak susah juga di pose ini. Jadi gara-gara itu dia pasti balik lagi pelan-pelan. Iya, iya. Oke, jadi full untuk artikulasi ini udah bagus banget buat aku. Apalagi aku paling kagum tuh artikulasi badan Di ke atas. ya. Kaki ke bawah oke lah. Kita lihat untuk misalnya ganti parts tangannya misalnya coba. Jadi kalian pegang tangannya, harus gampang ya, benar-benar gampang. Gampang kan? Dia peg cuma slide in, hampir kayak Figma yang zaman dulu. Jadi udah kelar. Keren. Kalau disuruh mikir nih, pakai otaknya. Jadi ini buat teman-teman semua lihat ya, lihat. Di bagian sini itu ternyata ada gimmicknya. Nah ini bisa dibuka nih. Isinya? Isinya kayak tombol-tombol gitu. Oh, habis itu ini jadi scope ya? Iya, jadi scope. Ininya jadi scope. Kita ke aksesoris kepala. Tapi dari scope sih iya, ini jujur ini kepala rambutnya untuk naik motor. Soalnya ketiup angin dikit ada Ketiup dia. angin, ya. Nah, kalau ini kan lebih rapi rambutnya. Aku pikir bisa diganti, soalnya goggle-nya ternyata nggak bisa ya, bener-bener ya, bener-bener. Saya juga pikir Google-nya itu bisa dicopot, Tapi atau enggak. digantungin gini. Tapi enggak. Ternyata enggak. Oke, harusnya ini tinggal ya ball joint, Oh, oke. kayak dumbbell joint gitu. Jadi Ya, di sini ada ball joint, di atas ada ball joint, di lubang di kepala ada lubang kecil. Nah ini yang biasanya agak rempong ini nih, gara-gara leher artikulasinya banyak. Kita mau dorong ke bawah dia, Iya. nah, masuk cuma nggak ada suara cetek ya. Menurut aku, Kadang-kadang itu copot lagi. Tuh kan? Segala sesuatu yang nggak ada suara cetek yang bikin insecure. Harus ada suara cetek, cuma begini aja udah aman menurut aku. Pose yang begini, yang ada apa namanya, ketiup angin, dengan pakai goggle-nya. Misalnya kalau tangannya dua-dua yang bener ya, setting kacamatanya, bisa lah. Ada base-nya, habis itu ada capit sama standy-nya. Itu dapat dari Kaneda doang. Oke. Motor dulu, ini aku geser. Canada's bike. Oke. Oh, styrofoam dalamnya. Oh, oke. Jadi, Lebih aman harusnya. yes. Ada slip cover ini. Oke, gede juga ya. Dan lumayan berat aku pegang ini. Nah, Dam, tadi ada yang lupa kita bahas. Apa itu? Ini setelah Kaca lihat tadi ya. Manganya? Ya, di sini ada Kodansha. Ada logonya ya. License item dari Kodansha juga. Yes. Tamashi. Ada Tamashii Nation-nya, Dam. Bandai sih. Iya, tuh. Authenticity-nya. Oh, Oke, benar. Oh, motornya belum jadi.
Motornya masih Apa di bawahnya ada aksesoris? Nggak ada? Nggak, kita keluarin dulu. Coba angkat dulu. biar aman. Kasih angkat dulu. Oke. Hei. Oke, lanjut. Aku tahan. Oke. Udah nggak ada sih. Masa motornya kerangka? Oh, oke. Mungkin, nah ini kali sini. Ah. Sorry, ada hidden. Oh ya, ini dia. Jadi ada hidden compartment-nya. Kalau kalian buka, itu ada parts-parts motornya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ada yang versi ada sponsornya, Canon kamera Big One aja aku nggak tahu apaan. Jadi ini kanan kirinya. Mungkin ini roda belakang, roda depan. Ini roda belakang, roda depan. Samping-samping, penutup depannya. Wow, ini wow. Oke. Gimana nggak berat Dam? Ini diecast ya? Popinica tuh ternyata diecast ya, Popinica. Itu untuk stangnya ya? Iya. Oke. Emang kalau di mainan motor 1/6 kayak gini, stang itu ring cuy. Kalau misalkan nggak ada pelindungnya. Bahannya rubber Ban. kayak. Kayak ban. Ini juga kursi ya. Nah, kursinya pasti Oh, kursi bahannya juga kayak apa ya? Kayak Ya, padding gitu. iya. Oke. Kan dia pakainya jok nih Ah. jatuhnya. Joknya bener-bener kayak bahannya empuk gitu. Iya makanya. Kalau kalian cek di bawah ya, di bagian bawah ini standarnya benar-benar cuma dikeluarin dikit doang. Biar dia berdiri stabil harusnya ya. Oke. Harusnya tapi ternyata tidak. Kalau kurang keluar lagi apa coba? Katakan kaki ban beratnya sendiri kalau apa-apa. Manual ada? Ini manual booknya. Udah kelihatan motornya ya. Ya. Sambil kamu buka-buka, ini bisa kasih lihat di sini dan Detail-detailnya. bayangin ya di tahun itu GPS. Filmnya tahun berapa emang? Kira tuh 1988. 1988. Oke, ini nama modenya itu Naked Style. Emang bener dikeluarin dulu. Tapi kan tadi langsung kita taruh ke bawah dan dia jatuh terus ya. Iya. Ternyata harus di slide keluar dulu. Yes, enggak. Yes. Oke. Itulah teman-teman kenapa penting membaca manual book. Kalau enggak mainan kan hancur. Part-partnya seperti biasa, tidak dikasih tahu cara pasangnya, cuma dikasih tahu doang. Bentuk udah dipasangnya kayak gitu ya. Jadi urutannya sih nggak ada berarti urutannya. Ini tuh kalau ada yang Shohei itu ban belakang. Yang itu merek helm. Ada 2 lubang di sini nih. Ini ada 2 lubang. Oh, Oh jadi belakang bener-bener nggak ada stiker ya? Oh iya bener-bener, itu depan dua-duanya kalau gitu. Ini belakang kalau gitu. Oke, array helmet sama X. dia udah bisa membaca. Udah ngebaca Twitter berubah jadi Oke, ada 2 peg. Langsung bagian yang kebuka itu untuk di bagian motornya yang nempel. Iya, langsung nempel aja. Oh, begitu magnet, oke. cocok, langsung dia otomatis ketempel sendiri. Kalau ini nggak ada benar-benar ketutup ya, jadi benar harus tinggal pasang aja. Oke. Waduh, ini Popinica keren juga. Satisfying sih setiap dia nempel. Nah, kalau ban belakang yang satu lagi, Satisfying. habis itu kita lanjut ke ini harusnya kursi belakang untuk bagian atas ya. Jadi ini di sini tuh bentuknya kayak apa ya, dan semacam capit gitu atas bawah supaya ini bisa masuk sini. Coba ya. Jadi harus dirasain dulu karena itu bentuknya japitan, jadi harus ditek. Iya, ini lampu spion kan belakang. Ini kalian dapat 2 parts kanan kiri untuk nutupin mesin bawahnya ya. Ini ada 2 lubang. Ini pasang di sini. Eits, pakai magnet lagi jadi langsung masuk klop lagi. Berarti sebenarnya Dam, ini kan mesin-mesinnya juga dibikin sangat detail. Ya, Sebenarnya kalian itu bebas loh, mau dipasang atau enggak bagian itu. misalnya kalian mau posein dia lagi dibenerin sama Kaneda motornya lagi mekanik kan. Bener. Nah, jadi bisa lah copot-copot pretelin. Kita lanjut ke mana nih? Ini ada tinggal beberapa parts doang sih. Ini aku nggak tahu apa. Masih menjadi misteri. Soalnya ini nggak dikasih tahu juga dipasangnya di mana tuh nggak dikasih tahu. Ini dulu kali ya. Lampu apa? Lampu deh. Kaca depannya. Sini bisa. Ada magnetnya 2 di kanan kiri. Masuk. Kita pasang yang ini langsung. Tinggal gini harusnya. Ya. Oke, langsung klop. berarti Jadi harus atas dulu. Terus sampingnya Dam. Ada 2 parts lagi. Ini sama ini. Ban. Bukan. Gede soal partsnya. Pasti ini untuk nutupin sesuatu sih Dam. Ban belakang apa? Ini ternyata kita temuin itu untuk nutupin mesinnya. Ya, mesin. Jadi kita copot pretelin lagi. Ini taruh di sini. Dia ada lubangnya pas. Mana tadi parts kecil? Kamu buat apa kamu? Oke. Ternyata parts ini itu untuk nutupin sini. Ah, lah kan tadi oh. Nggak ketutup full. Jadi kalian ambil yang bagian 2 ada magnet ini. Kalian lihat di dalam ban bagian belakangnya itu ada 2 lubang lagi. Tinggal kalian masukin sela-selanya. Tapi ini buat teman-teman semua ya, baiknya kalau misalnya mau pajang atau apa, tangan kita tuh pakai glove dulu karena Nempel, nyetak. nempel tuh, nyeplak tuh. Ini ternyata emang bener buat stand. Jadi harus pasang begini emang. Tapi ya udah. Turun ban dulu. Satu part saya untuk nutupin mesin atasnya. Tutupin ini udah kita pasang, baru kita pasang yang kaca Sayapnya.
kaca depan lagi. Kita pasang si big one lagi. Langsung nempel ya. Oke, terus kita pasang dia. Pasang lagi. Oke, udah komplit. Oke. Yes. Jadi kalau Kace bilang Dam, ini kualitas suaranya dapet sih dia sih. Motor udah komplit. Ada fitur light up, tapi butuh baterai. Oh, baterai apa? Kalau nggak salah A3 tadi. Iya, A3 3 biji. Pencet tombol. Nah, Harusnya bisa. Udah masuk sih, cuma nggak bisa bukanya. Cara buka gimana? jadi tadi ada caranya Dam ya? Ya, tadi tuh dia begini nih. Kaca ketutup begini, dia nggak butuh obeng, bukan untuk diputer ya. Lebih untuk, mana tadi obeng kecil lah, nih ya. Neken aja. Ada tombol kecil banget tombolnya. Makanya butuh obeng atau sumpit Sesuatu, atau tusuk anything gigi yang yang kecil kecil ya. Untuk mencet aja. Dah. Oke. Habis kebuka gitu, tarik ke baterai. Baterai? Pasang dulu, 1, 2, oke, 3. Dan dengan ketutup magnet ini dia kesegel ya. Oke. Setelah dicari-cari Gimana Dam? di belakang ban belakangnya kecil banget. Jadi kalau kalian lihat di belakang ban belakang ini ada yang nonjol kecil, itu on off switch ya. Kalau ke kanan itu untuk lampunya doang. Nah, dan akan kelihatan full ya. Wow. Dia nyala bannya. Ini bannya nyala, terus spion di sini, lampu kiri kanannya juga nyala. Ntar kan juga speedometernya juga nyala lampunya di sini. Ah, Itu nyala glow apa light up juga. semua speedometer, Iya. GPS-nya tuh nyala tuh. Nah, habis itu ada gimmick kedua. Ini kan tadi ke mana nih? Ke kiri. Kiri. Kalau ke kanan itu light and sound. Ya itu doang limit. Nggak. Coba harusnya, coba ya kita tes ya. Oh, coba ini, kita pencet gasnya. Nyala nggak? Ya, Nah, jadi teman-teman, injekannya, pedalnya. kerennya lagi nih. Wow, ini adegan yang ngepotnya nih. Oke. Jadi kerennya, ini di sini nih, ini kan ada pedalnya ya. Kalau kita pencet ini dia harus kan injek gas kan. Ini bener gimmick nih. Dipencet nih. Light and sound di Yes. situ. Itu kalau sebelah sana ini slide ya. Coba aku lihat sebelah sini abis ini ya. Nunggu dia kelar lu agak lama. Nah, ini yang sebelah kiri. Oh, Apa waktu ini slide-nya? Drifting, waktu Drifting ya, slide waktu ya kan? drift, Nah, slide. akhirnya slide ya kan? Kita sambil aku posein coba ya, akhirnya slide ya. Coba, kan gini ya. Slide tuh dia ngeliat ke arah kamera kan, pas slide. Nah, ini akhirnya dia slide. adegan paling ikonik. Dan ada sound effect-nya. Wah, begini. Coba pencetin sound effect-nya, nggak pencet. 1, 2, 3. Geter figurnya. Cuma keren sih. Ada Keren. fitur light and sound-nya itu menurut aku plus lah. Oke. Coba dong pasangin Apa ya? full aksesorisnya Dam. Dia pegang tangan meriam tangan kanan. Begini kalau gitu ya. Iya. Iya, di tangan pegang pistol. Tapi bisa juga untuk pegang ininya. Oke, masuk. Ini juga masuk kayaknya. Iya. Oh, bisa tasnya sih? Bisa. Di ininya pakai paket komplit. Oke, begini. Nah, Nah, jadi ini strap bawahnya putus. ini baru ya tadi pasti pasang putus Yes. langsung. Harusnya kayak gini. Tapi putus. Baru kita pasang tadi langsung putus dia. Oke. Yes. Jadi gimana Dam menurut kamu Dam? Aku Kalau kasih Kacia skor. kan bias. Yes. Oke, Kak. Kalau dari kamu? Ini nembak meriamnya ini. Iya. Abis nembak meriam kabur. Urakan. Ini nembak. Buar, cepet. Ngegas lagi. Oke, aku tanya harganya berapa? Total Kacia itu nggak beli satu-satu. Kacia itu Yes. langsung beli bundle. Yes. Jadi Kacia beli itu 13 juta. 13 juta dapat dua-duanya. Kita anggap aja figurnya 5, motornya 8. Ya. Dengan fitur lampunya, apanya. Dan diecast. Yes. Ya, untuk body-bodinya ini lebih lebih ke plastik tapi tetap bagus. Ini bagus loh teknologinya. Ya rapi. Nah, yang aku kaget, ini kan tadi magnet kita pasang kan. Lampunya dari magnet. Jadi ini kalau kalian lihat, kalau kita matiin kan gelap tadi. Ini kedap-kedip, itu nggak ada kabel, nggak ada apa, magnet nih. Oh, ini coba nih. Mana sih tadi? Nah. Oh, lampu di sini. Kupikir ada lampu di sini. Ternyata kalian lihat di belakangnya ini tuh clear plastik, nyambung ke sini. Jadi lampu yang dari part sini spionnya ini nyala-nyala, nyambungnya ke sini nyala ya. Mainnya pantulan sih. Pantulan dia mainnya. Tadi harganya 13 juta dua-duanya. Ya. Barang langka ini sekarang. Maybe langka, maybe ya. Oke. Kacia Soalnya langka. ini revival ya. Yes. Motornya doang. Kalau Motornya Kanadanya enggak. Ya. Aku berani kasih 10. 10. 10.
Damn. Kalau Padahal kalian- biasanya kalau harga-harga belasan gitu kamu biasanya kayak Iya, cuma dari segi kualitas sama fitur-fitur yang dapat dari sound, light, magnet atau mode motornya, menurut aku kalau kalian fans Akira wajib. Nah, nggak lah yang ikonik ini lah. Nah, kan habis nembak kabur. Ngebut. Nah, suruh kehalang. Kok nggak mau? Nah, slide. Coba aku pencet kau gerakin. Pala ya. tapi maksudnya kan kamu koleksi figur tapi kan kamu kan Nggak bahkan ngikutin belum IP-nya. tahu. Aku nggak tahu IP-nya. Katsuro Otomo kan belum tahu kan. Tapi kamu kasih nilai 10 itu Aku berani wow kasih sih, 10. Itu wow. Soalnya dari artikulasi main figurnya si Kanedanya, detailnya dia, bajunya, aksesoris yang kita dapat, itu udah komplit kan? Ya, Dia nggak ada aksesoris kayak Nggak. terkenal banget lah dia. Ya. Dia di poster ya kan? Tapi Kaneda kan terkenal karena barengan sama poster sama motornya ya. Iya. Kalau di posternya aja kan Kaneda lagi jalan Ke motor ke ya. motornya dan itu Udah, poster kalau- yang sangat ikonik. Tapi ya, aku beli ininya aja menurut aku udah keren. Ya. Beli Kanedanya aja. Kaneda mungkin aku kasih 9,5. Karena dan KCA tuh nggak nyangka kalau misalkan figur Super 6 ada yang begini. Masih ada apa nggak? Resenya kadang-kadang kalau misalkan dari perusahaan company Jepang itu Reissue. mereka suka bikin reissue ya. Ya, ini kan revival. revival. Tinggal nunggu Kaneda aja revival. Nah, jatuhnya kan kalau misalkan di reissue terus ya, jatuhnya harganya nggak akan mahal-mahal banget kayak gimana. Dan itu yang bikin orang atau kolektor akhirnya meninggalkan brand itu. Karena jatuhnya kayak ya udah namanya eksklusif atau namanya limited atau apa itu kan ya sesuai janji emang dibuat tidak sebanyak itu gitu. Iya. Dan hanya bisa dimiliki untuk segelintir orang. Tapi kalau misalkan di reissue terus ya bukan limited namanya, itu namanya mah penjualan per batch. Kalau motor ya tanpa Kaneda agak kurang. Kamu tahu gak sih Dam, Kaneda itu muncul di film Hollywood apa lagi? Kaneda's Bike, maksudnya motornya. Ready Player One? Yes. Iya. Oke, kalau dari Kacia, Kalau dari Kacia sih langsung ke to the point aja, ini ciamik. sepaket berapa? 10. Udah nilai sempurna 10. Kaneda doang? Kanedanya aja sama kayak kamu Dam, 9,5. Motor doang? 10. Oke, jadi Kacia bilang motor aja tuh udah oke ya buat Udah fans. oke. Dan buat Kacia ini adalah salah satu item atau action figure yang kalian wajib punya. Kalian harus punya ini karena apa? Ini adalah salah satu simbol, salah satu icon dari pop culture di era itu. Oke. Salah satu pop culture yang merubah apa ya dan banyak menginspirasi Inspirasi, film-film, anime, cerita-cerita kedepannya itu banyak banget Dam. Sampai ke barat-barat ya. Yes, Akira ini Dam Ya. adalah anime pertama yang 24 fps. Sekarang udah 60. Itu tahun 1988 Dam. 24 frame per second. Nah, 24 frame per Oke, second oke, itu oke. FPS biasanya dipakai sama film. Kamu masih nilai tinggi loh. Iya, tertarik. Tertarik, cuma paling belinya dengan kartu kredit. Coba ya kita lihat aja, ngintip dikit. Saya akan beli begitu saya jadi miliarder. Begitu uang dengan motor dengan harga mainan motor dengan harga 30 juta. Saya sudah tidak ngelihat nol ke belakangnya lagi. Saya akan beli. Oke, udah. Ya, udah. Oke guys, terima kasih sudah menonton review kita. Tolong like, comment, dan subscribe di bawah. Gimana pendapat kalian sebelum tahu harganya berapa dan sesudah tahu harganya berapa? Menurut kalian Sadam harus beli atau Tidak, udah hilang gitu. Habis itu bunyikan lonceng di bawah. Oke teman-teman, thank you for watching, love you all. Peace. And we Signing signing out. out. Godspeed.